keberhasilan mitra kita itu merupakan keberhasilan kita. Kegagalan mitra kita merupakan kegagalan kita juga. Jadi sederhana sekali. Sukseskan mitra kita, maka kita akan sukses. Sudah ada niat untuk bantu mitra? Jadi niatku ke mitra, bukan ke kita. Kita itu dampak, betul nggak? Tapi kalau kita bicaranya, aku harus dapat Mercy, aku harus dapat jalan-jalan ke Korea, aku harus dapat motor, itu egois. Tapi berpikirnya, gimana dua leg kita itu dapatin penghasilan atau reward yang kita inginkan juga. Satu leg itu ada 5 orang yang dapat reward, satu legnya lagi 5 orang, itu akan fondasi kita kokoh. Nah, cuma fondasi ini seperti apa? Nah, ini kali ini saya akan membahas tentang fondasi. Fondasi ini menarik. Kalau saya tanya, pengen bisnisnya cepat atau lambat? Cepat. Pengen mudah atau susah? Mudah. Mau tahu cara yang mudah? Mau tahu? Oke. Jalankan bisnis network marketing jangan seperti harimau. Tapi jalankanlah bisnis ini seperti kancil. Kalau harimau, dia berburu nih, hebat dia berburu. Tapi harimau itu tidak selalu dapatnya gajah. Dia bisa saja dapatnya tikus. Dia bisa saja dapatnya kelinci, kecil-kecil. Sedangkan itu tidak mencukupi kebutuhan dia. Nah, dan dia kerja terus kan? Kerja terus. Nah, ini menariknya cara kancil. Mau tahu ya ceritanya? Jadi, kalau mau cepat, tirulah gaya kancil. Suatu ketika kancil ini sedang bermain di hutan. Ini sebuah kisah. Nah, si kancil bermain di hutan, tiba-tiba ketemu harimau yang selalu ditipunya. Begitu sudah ketemu harimau tadi, dan kancil tidak bisa lagi kemana-mana. Tidak bisa lagi, posisinya sudah terpojok. Dan harimau kali ini tidak mau tertipu lagi sama si kancil. Akhirnya, si kancil ini udah bingung nih. Udah hilang akal gimana caranya supaya si harimau tidak makan dia. Tapi ini udah terpojok. Akhirnya tiba-tiba si kancil dapat ide. Wahai harimau, kali ini saya menyerah. Tapi saya pengen kamu makan saya di rumah saya. Karena saya pengen kematian saya itu saya tenang di rumah saya sendiri. Wah, oke, saya siapin lemeknya, saya siapin sendoknya, saya siapin garpunya, saya siapin pisaunya. Silakan makan di rumah saya. Rumah kancil ini di dalam sebuah pohon. Oke, kalau begitu, kancil udah dipegang lehernya sama si harimau, jadi nggak bisa lepas. Jadi udah nyampe rumahnya, oke, disiapin duduknya sama si kancil, disiapin mejanya, disiapin pisaunya, garpunya dan segala macamnya disiapin untuk masak si kancil. Lemeknya pun dikasih. Akhirnya tiba-tiba si kancil mengatakan begini, wahai harimau, kalau kamu makan saya, paling cuman separuh lambungmu yang terisi. Itu pun belum tentu kenyang. Bagaimana kalau saya kasih kamu makanan setiap hari? Saya nggak mungkin pergi, ini rumah saya. Saya nggak mungkin pergi, satu-satunya rumah saya di sini. Dan kamu duduk di sini, saya carikan makanan. Bagaimana itu caranya? Caranya adalah saya setiap hari ngasih kambing sampai gajah saya kasih ke kamu. Wah, betulan ini, betulan. Sebagai tanda jaminannya adalah rumah saya. Oke, kalau begitu, saya pegang kali ini ucapan kamu kancil. Akhirnya kancil keluar nih, dibikinlah sayembara. Wahai kambing yang terkuat di desa ini, saya mau ajak berantem sampai mati. Tuh, kambing dengar si kancil ngomong begitu ya sekali tendang aja mati, betul nggak? Tertantang. Tapi sayembara ini didengar juga sama si sapi, kerbau, banteng, gajah, itu dengar juga. Wah, kurang ajar si kancil. Berani-beraninya dia mau melawan si kambing, kata si gajah dan segala macam tadi. Akhirnya sayembara ini disaksikan sama semua hewan-hewan besar. Akhirnya si kancil mengatakan, wahai kambing, saya ingin bertaruh sampai mati sama kamu. Tapi satu syaratnya, di dalam rumah saya. Kata si kancil. Oke, kecil bagi si kambing melawan si kancil. Oke, disaksikan, kalian saksikan ini ya. Wah, begitu udah siap kambingnya, kancil masuk ke dalam. Wahai harimau,
saya siapkan satu makanan besar, yaitu kambing. Syaratnya satu, kepalanya untuk saya, badannya untuk Anda. Oh siap, saya memang nggak makan kepala, kata dia. Oke siap. Dibawalah si kambing tadi makan. Saya masuk ke rumahnya. Apa yang terjadi? Siapa yang berantem sama kambing? Harimau. Jeblok. Tiba-tiba dalam waktu tidak lama kemudian si kancil bawa kepalanya kambing. Terkejut si domba. Mah, kalah adek aku, katanya gitu kan. Si domba lebih kuat daripada kambing kan. Wah kalau begitu saya, tunggu, hari ini saya kenyang, besok kita berantem nih. Jadi besok lagi si domba masuk lagi ke dalam itu, dilihatin sama semuanya, jeblok. Kepalanya domba dibawa keluar, badannya di dalam udah mati. Akhirnya si sapi mulai terpancing, banteng terpancing, sampai ke gajah terpancing. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga harimau kenyang, si kancilnya selamat, dan kancilnya dapat semua kepala yang dia inginkan. Betul nggak? Kisah ini sebenarnya sama dengan bisnis. Kalau teman-teman kalau berburu terus ke lapangan itu capek, betul nggak? Tapi gimana caranya? Anda sudah punya harimaunya, Anda jadilah kancil, keluar bawa orang ke sini, bawa ke base camp supaya harimau yang makan Anda dapat bonusnya. Betul nggak? Jangan capek-capek, sampai sana nggak ada zong, betul nggak? Udah mampir ke pelosok-pelosok zong, Anda cukup buka online, tebar traffic sehingga terjadi final link. Bawa ke sini, ini final linknya, ini base camp, ini final linknya, tempat inti terakhirnya. Bawa ke sini. Nanti siapa yang di sini akan jadi harimaunya? Apakah hari ini Dini harimaunya? Apakah besok harimaunya Pak Yamto? Betul nggak? Apakah Bu Halimah? Apakah Bu Egi? Itu harimaunya walaupun nggak ada saya, betul nggak? Janjian dulu harimau hari ini siapa? Betul nggak? Saya mau jadi kancil, betul nggak? Nah, harimau pun pura-pura jadi kancil juga, ngundang juga. Jangan mentang-mentang dari harimau dia udah tegas ini sama prospek, bukan begitu juga ya kan? Dia juga jadi kancil, pura-pura mengundang. Nggak tahunya dia juga harimau, begitu. Apa kira-kira? Mau kayak kancil atau harimau? Ya udah, ini rumah kancilnya sudah disiapin. Tinggal teman-teman bawa orang sakit ke sini. Tinggal bawa orang yang mau bisnis ke sini. Teman-teman yakin Rekok Februari pasti dapat eksekutif White Topaz. Yakin? Terbukti, tantang-tantang gitu. Kerjanya apa? Kerjanya bawa orang ke harimau tadi. Harimau yang capek ngoceh-ngoceh, yang dia si kancil, tenang, bonusnya masuk ke saya besok. Betul nggak? Itu cara kerja smart. Betul kan? Jika ada yang datang, mulai si terapi kerja, betul nggak? Nah nanti orang tua, keluarganya yang datang, kita kasih informasi tentang produknya luar biasa. Ini akan terjadi ledakan yang luar biasa, Pak. Yang pertama, produk kita akan jalan. Yang kedua, kerja kita lebih enak di kantor, betul nggak? Nah ini makanya saya kalau kerja, konsepnya seperti ini. Dan ini udah terbukti, betul nggak Dini? Ini terbukti, bukan hanya cuman coba-coba, bukan. Ini udah pernah terbukti dan kami udah ngerasakan itu berkali-kali. Makanya saya tembus kenapa 5 bulan setengah saya dapat mobil, saya pakai base camp, Pak. Jadi orang nanya, Pak gimana caranya dapat 5 bulan setengah dapat mobil? Caranya gimana? Saya nggak pernah belusukan. Saya orangnya nggak suka belusukan. Terus terang, saya orangnya tidak suka belusukan. Tapi saya main strategi. Masa kita 17 tahun di MLM masih kolot kerjakan di sini, betul nggak kira-kira? Selama saya jalankan waktu di perusahaan lama, dalam waktu 1 tahun 2 bulan, saya tembus di angka 600 juta lebih. Itu karena bukan saya hebat, tapi karena berpengalaman udah 17 tahun, Pak. Betul nggak? Alhamdulillah saya 17 tahun itu bukan sebagai follower, tapi saya betul-betul jadi leader. Saya membangun. Di Sarlangun dulu saya Korea, orang udah pada mati semua, udah nggak jalan lagi. Ketika saya turun, Sarlangun harus jadi. Alhamdulillah sampai pertemuan 300. Padahal saya tegak di Sarlangun sendirian. Sama kejadian saya waktu di PTBS juga. Saya di Bangko sendirian, siapalah yang mau saya prospek. Saya cuma mengatakan Bangko akan besar sama grup saya. Alhamdulillah pertemuan kami nggak pernah gabung sama grup lain. Pertemuan kita selalu di atas 70, betul nggak Din? Bahkan 150, bahkan lebih. Itu grup saya pribadi, 100%. Kenapa? Main sistem. Capek Pak kalau kita suruh belusukan terus. Betul. Saya pun nanti jual pupuk pun nggak mau kemana-mana. Suduk sini, kasih tahu caranya, controlling menggunakan sistem. Bismillah. Februari 2025
kita rekok minimal eksekutif atau bas. Yes.